Belum sampai 8 bulan uangnya habis. Jadi dari situ saya belajar, nih kalau kalian memulai bisnis, jangan pernah rekrut aktivis sebagai karyawan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan hari ini saya bersyukur sekali ada tokoh penting yang bisa saya ajak ngobrol tentang banyak hal. Pak D. Amal Al-Ghazali. Ada alnya Pak D? Ada alnya. Ada alnya ya. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Wah. Al-Ghazali. Di mana namanya Al-Ghazali itu gagah, keren. Gitu ya. Anaknya Madani itu. Oh iya. Tapi Al-Ghazali itu nama pemberian orang tua. Iya. Biasanya ya kalau orang diberi nama Al-Ghazali itu orang tuanya nggak sembarangan tuh. Bisa cerita nggak Pak D? Latar belakang keluarganya. Ini wong biasa jenenge biasanya ya Suparmin kok bapakku mesti Bapak saya orang kampung. Guru aliyah yang ngajar kitab. Tapi memang agak unik karena bapak saya itu pimpinan Muhammadiyah di Jawa Timur sana, pimpinan Majelis Tarjih. Tetapi berkala seminggu sekali di pondok itu ada ngaji Ihya, di sana ngaji yang lain gitu, yang ya kitab-kitab khasnya NU begitulah, karena memang kakek kami NU. Kakek NU anaknya Muhammadiyah? Iya, bapak saya. Jadi zaman dulu kan ada NU yang ikut Masumi. Ada. Nggak banyak. Nggak banyak tapi. Terutama Jawa Timur memang banyak tuh, Jawa Timur. Lumajang tuh masih sering tuh. Terakhir dulu kakek itu Mustasyar NU di Madiun. Ya orang desa, orang kampung. Seperti itu. Pak D menghabiskan masa kecil di Madiun? Ya, saya tuh satu desa dengan Pak Dekarwo. Desa Dekarwo itu bukan Magetan ya? Madiun. Oh Madiun. Pinggir Bengawan Madiun itu. Pak Dekarwo itu teman-teman adalah gubernur Jatim 2 kali yang cukup fenomenal karena memenangkan pertarungan dengan orang yang sama dengan Bu Khofifah yang sekarang jadi gubernur Jatim. Ada peran Pak Dekarwo sedikit di pemenangan Bu Khofifah itu. Bu Khofifah itu kan setelah 3 kali pilkada baru bisa jadi gubernur. 2 kali sebelumnya pakai partai lain. Baru menang setelah diusung Demokrat. Tapi itu Demokrat sendirian apa? Enggak kan? Kita patungan sama PKS kalau nggak salah ya? Iya, PKS. Hanya 2 itu Pak D? Kayaknya ada PPP. P3. P3 ada. Partai kecil-kecil lah. Iya. Dan itu cukup panas ya, tapi ini ya, ternyata jaraknya jauh ya. Akhirnya nggak bisa menuntut ke MK kan, Gus Ipul ya. Ya. Pak D besar di Madiun sampai usia berapa kalau boleh tahu? Sampai zaman dulu ada PGA kan? Pak D produk PGA? Ya, tapi yang kan 6 tahun. Tapi saya baru 3 tahun, terus berganti jenis kelamin, PGA menjadi sanawiyah. PGA itu bukannya kan sekelas aliyah Pak D? Ya, PGA itu ada PGA yang 3 tahun, terus 6 tahun. Yang 3 tahun berikutnya kan itu. Terus jadi guru itu ya? Ya, jadi guru terus pada tahun berapa, 70 berapa itu. Ini nggak apa-apa Mbak? 79 mungkin ya. Atau itu jenis kelamin PGA berubah tuh. Dibelah 2, sanawiyah dan aliyah. Nah, saya di proses pembelahan itu saya dapat. Nah, setelah lulus sanawiyah, saya disekolahin ke Solo. Kalau boleh tahu di mana? Di pesantren Jamsaren, Pondok Jamsaren. Di dalam kota Solo itu di Bunderan. Dapat kamar angker banget. Katanya kamar saya ini kamarnya Pak Kiai Munawir Sadali dulu. Oh ya, Munawir Sadali Menteri Agama ya? Menteri Agama. Menteri Agama di zaman Pak Harto. Gitu.
Jadi dua dunia yang sangat kontras antara yang kami alami di desa Jawa Timur dengan di kota Solo yang berbeda. Berarti Pak D ini sebetulnya kuat latar belakang pendidikannya justru pendidikan agama ya. Agama. Nah, nanti kan ini malah menjadi Tapi businessman ya. saya jurusannya SMA IPA, Bos. bukan anak IPS nih. Loh, tapi kan mondok, mestinya Mondok, aliyah ya. aliyah. Oh, aliyah. Saya aliyah merangkap SMA. Oke, bukan SMA-nya pondok. Bukan. Oh. Tapi mungkin apa ya? Saya dulu tuh kebanyakan dihukum karena kebanyakan salah. Kalau di pondok tuh paling sering saya dihukum ngosek WC itu. Saya masih ingat itu ada guru saya tuh namanya siapa itu ya? Pak Kiai Mustafa. Itu guru mustalah hadis. Iya. Kelihatannya jengkel banget beliau sama saya itu. Karena saya itu selalu ngeyel. Ngeyel. Dan pas apalan ndak apal. Mustalah. Orang sembodol ya Iya. cari wong Jawa. Tapi itu merendah lah. Anak kiai kok. Dulu nakal banget. Bola-balik dihukum. Itu teman-teman. Nah itu siapa itu yang ada Mubalik Muhammadiyah tuh yang anak muda ini siapa? Ustadz tadi Hidayat. Bukan, satu lagi. Yang sering di TV itu adik kelas saya tuh. Oh. Yang dosen di Unsud, IAIN Purwokerto itu siapa nih? Iya, saya tahu. Nah, ya. Nah, Habib Syekh itu kakak kelas saya. Habis dah ya? Habib Syekh, Haddad Alwi. Oh. Kakak saya. Nah, Habib Syekh enggak. Kalau Habib Syekh itu bukan enggak naik kelas, enggak lulus. Terus dia sekolah ke Arab kalau nggak salah. Ke Saudi. Kalau saya emang nggak naik. Loh, pernah nggak naik? 2 kali. IPA nggak naik, saya ini IPA juga, tapi naik. Jadi dulu itu nilai saya yang bagus itu. Walaupun ranking bawah. Yang paling bagus nilai saya itu cuman qawaid. Gitu. Atau ya pelajaran-pelajaran yang kayak gitulah. Kalau udah kimia gitu, otak saya buntu. Tapi jurusan IPA kita. Padahal sekarang banyak ngurusin soal kimia ya Pak Tia. Iya. Oke, lulus aliyah, kemudian Lulus ke mana? saya terus ke Jakarta. Masuk Jakarta itu saya nebeng tetangga saya ini pedagang daun jeruk purut. Enggak niatnya ke Jakarta ngapain? Kerja. Enggak kuliah. Enggak. Padahal itu enggak kuliah. Akhirnya kuliah tapi nggak lulus juga. Oh, iya enggak apa-apa. Tapi berarti berangkatnya itu kerja niatnya. Berangkatnya kerja. Oh. Jadi mendarat pertama kali itu karena naiknya Damri dulu turun di Kemayoran. Terus naik bajai ke Pasar Senen. Nah, tetangga saya itu pedagang sayuran yang sukses lah. Jadi saya bantu angkat-angkat karung sayur ke Pasar Induk Kramat Jati. Di situ saya belajar keras banget ya hidup. Pasar itu satu-satunya ekosistem yang menurut saya waktu itu tangan pemerintah nggak nyampe dunia yang lain. Belakangan saya mengerti bahwa secara nasional pun banyak hal yang pemerintah yang mestinya sebagai regulator ini kalah dengan operator. Mikronya saya perhatikan di Pasar Induk Kramat Jati itu. Bagaimana petani kirim melon ke Pasar Induk, barang habis duitnya bisa nggak ada. Betul. Begitu kerasnya pasar. Atau kalau zaman-zaman saya itu waktu kuliah, ya mungkin nggak tahu sampai sekarang nggak ya. Informasi harga di sana berapa, begitu nyampe di sana udah berubah. Gitu. Nah, sekarang teknologinya beda. Ya karena udah ada WA, udah ada ini ya. Lebih aman. Tapi misalnya dulu di Pasar Induk itu ada penguasa pasar namanya Mbah Darmo. Jagoan nih, perempuan. Oke. Cabai itu dia bisa telepon supplier cabai dari Banyuwangi, dari mana. Kamu berhenti di Cikampek aja dulu. Nanti kalau masuk ke sini percuma busuk barangmu. Dia bisa atur permainan sedetail itu.
Dan itu seorang perempuan. Kenapa itu terjadi? Ya tentu karena regulator tidak bekerja sesuai mestinya. Dan itu berlangsung sekian lama menjadi secara nasional pun agak sulit dibenahi kecuali kita serius dan agak ada nyali dikit-dikit lah gitu. Orang tua tahu Pak D memang kerja ke Jakarta. Ya tahu. Berarti atas restu orang tua juga. Iya. Padahal di sekolahin dari rentetannya itu kan kira-kira pengennya orang tua kan pengen jadi Pak D itu pengen jadi kiai atau setidaknya guru agama gitu kan. Kan orang kampung itu dulu kasta tertinggi itu guru. Iya. Saya udah merantau belasan tahun, kalau pulang lebaran itu ada namanya Kang Kasimin. Itu yang ngasuh saya waktu kecil itu. Pertanyaannya sama. Wis dadi guru, Bro. Itu saja terus. Orang tua saya keduanya guru Pak D. Guru. Ya. Imajinasinya juga anaknya pengen jadi guru. Untung saya nggak jadi guru. Terus kok Pak D lama menjadi wartawan itu ceritanya gimana? Jadi waktu saya kerja dari pasar ke pasar, terus itu saya mikir, masa iya saya hidup begini gitu. Beralih saya jadi jualan koran itu loh. Loper. Ngeloper koran, nganter ke langganan, terus punya kios kecil-kecil gitu. Nanti dari situ sore saya bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke. Saya pernah juga daftar, diterima juga di IAIN. Kalau hanya IAIN sih gampang lah masuk. Kita ini nggak bodoh-bodoh amat. Ya iya kan. Cuman masalahnya kan pesantren juga. iya. Teman-teman sekelas saya itu dulu rata-rata di kampus-kampus bagus lah. Kecuali saya aja. Terus jualan koran, sorenya kuliah. Lama-lama nggak kuat juga bayarnya. Terus zaman dulu kan itu tahun-tahun puncak kejayaan Orde Baru itu kan ekonomi memang bagus. Cari kerja tiap hari ada lah. Tahun 80-an berarti ya? Iya, 88, 89 gitu. Saya tuh datang ke kantor KR, Koran KR Jogja itu. Di Jakarta ada perwakilannya di Hutan Kayu. Iya. Waktu itu. Saya nanya-nanya gitu, terus ya udah kamu coba disuruh-suruh gitu. Zaman Pak Idam itu masih Wapemret, Pak Idam Samawi. Oh. Pemretnya Pak Suwaryun. Gitu. Nah, di situ belajar jadi wartawan. Gaji 300.000 pertama kali itu. Besar itu. Tahun itu. Lama-lama kenal banyak orang, terus ada perusahaan baru, dulu ada TPI, baru lahir itu saya diajak teman saya kerja. Jadi saya belum pernah ngelamar pekerjaan itu, sampai hari ini. Lah itu datang ke KR itu apa kalau? Ya maksudnya bikin surat lamaran gitu, saya nggak ngerti tuh. Waktu kerja di TPI juga nggak pakai lamaran itu, karena perusahaannya baru lahir, belum beroperasi, waktu itu baru sebentar lah. Ada siaran beritanya sedikit-dikit gitu. Saya diajak. Langsung kerja. Dan pensiun di TPI? Saya pensiun kerja itu umur 30 rasanya. Masih muda. Berarti orang pensiun. Kerja di itu umur 30 selesai. Terus mulai bikin usaha-usaha gitu. Oke. Bangkrut, usaha bangkrut gitu. Nah, Pak D ini kan berarti kira-kira berapa tahun ya jadi wartawan? Baik ketika di KR maupun di TPI? 7 tahun ada. Sekitar 7 atau 8 tahun. Kenapa keluar dari TPI? Ya sudah, waktu itu apa ya, setiap perusahaan kan ada pengembangan, modernisasi gitu. Yang bodoh-bodoh kan pasti kalah. Itu aja loh, hukum malam itu. Hukum malam. Terus singkir, masuk anak-anak baru, sekolah bagus dari Amerika, dari itu generasi kena.
Waktu itu generasi adik saya itu yang sekarang Sekjen Demokrat itu. Kan dia kuliah di Amerika, bapaknya dulu pemegang saham Antv, dia pulang terus angkatannya Wisnu Tama itu. Oke. Pulang ngurus Antv itu generasi di bawah kita. Loh, Sekjen Demokrat yang sekarang? Iya, Itu bukan hanya orang Aceh itu? orang aja. Bapaknya dulu Golkar, pemegang saham pendirinya Antv kalau nggak salah. Oh. Nah dia pulang ngurus itu. Itu apanya apa, Di? Teman, apa namanya, ya dia angkatan, Angkatan di TPI? pergerakan lah. Oh. Dia nggak ke TPI, dia langsung ke perusahaan milik bapaknya kan, di Antv. Oh. Kan dulu ada Pak Agung Laksono sama Bang Ical di situ. Maksudnya pergerakan di sini nih HMI ya? Ya begitulah kira-kira. Iya, disebut aja ini HMI. Nggak jelas. Oke, Pak De. Pak De ini kan sekarang ini adalah sosok yang banyak menekuni dunia pertanian dan perikanan gitu ya. Pabrik yang dibikin itu kalau nggak salah pabrik pupuk ya? Ya dulu jatuh bangun. Pertama saya tuh jujur ya, Kalau ya iya jujur. waktu Pak Harto nggak jadi presiden itu jatuh itu, kan saya komunikasi tetap bagus. Suatu hari itu saya Komunikasi dengan Pak Harto nih, Mas. Ya. Ini orangnya Pak Harto, Pak, saudara-saudara. mbok saya ini dimodalin. Loh, kamu belum punya bus? Belum, Pak. Saya pegawai terus gitu. Dikasih uang. Saya bikin usaha. Ada percetakan macam-macam. Karyawannya itu termasuk Ali Mukhtar Gila itu yang itu. Pak Ali Mukhtar Ngabalin. Itu komisaris saya tuh. Orang pintar-pintar lah, aktivis-aktivis kelas berat itu. Belum sampai 8 bulan uangnya habis. Jadi dari situ saya belajar, nih kalau kalian memulai bisnis, jangan pernah rekrut aktivis sebagai karyawan. Jadi aktivis ngapain kalau gitu? Aktivis ini kan didesain menjadi pemimpin, bukan menjadi staff. Oke. Rapat kalah kita. Tapi pas akhir bulan, 2 bulan, nggak ada omsetnya. Mereka ini, aduh, jago lah. Apalagi dari HMI ya. Wah. Kalau rapat. Jadi tuh- kalau dia rapat, tenang, ini gampang ini. Dia buka telepon di loudspeaker gitu, telepon senior-senior yang udah jadi menteri. Gitu. Ya. Assalamualaikum Kanda. Ini hari-hari kita menikmati itu. Sambil minum kopi gitu. Tapi mereka kan nggak bisa kerja detail. Memang tidak dilatih itu. Dia dilatih bagaimana bertarung, memenangkan persidangan. Iya. Ya, Dari mulai tatip ya. dari mulai tata tertib. Kalau perlu lempar gelas gitu. Ya. Mereka gitu. Nah, ini semua yang jadi politisi-politisi ini. Pak De juga politisi, tapi nanti kita bahas belakangan. Aduh, Terus lanjut kemudian perusahaannya bangkrut. bangkrut. Jadi pemberian Pak Harto ini habis duitnya. Iya. Terus saya lapor lagi pas mau gajian tuh, mau bayar THR, saya lapor. Bayangan saya marahin nih. Ternyata malah tertawa ngakak Pak Harto. Ternyata nggak mudah ya bisnis. Iya Pak, nggak ngerti. Saya biasanya digaji. Terus ya sudah nanti biar dibantu Om Bob sama Pak Bus. Om Bob tuh Bob Hasan. Bebasan, bus tuh, Pak Bus Tanil Arifin. bus malam. Besoknya saya datang ke kantornya Pak Bus Tanil Arifin ini di Blok M sana. Datang, wah diceramain. Goblok ini, ya memang goblok ya kita diam aja ya nggak? Dan masih muda kan? Si anak-anak. Habis itu beliau buka laci begitu terus nulis cek, dilempar, jangan balik-balik. Lu tuh gimana ya? Lucu banget tuh. Ya kita masih anak-anak, nggak ngerti. Jangankan merasakan rugi, dengar kata rugi pun zaman itu belum pernah kan. Jadi Staff kan nggak ngerasain rugi atau enggak kan? aduh. Oke. Gitu. Lepas dari situ apa? Apalagi Kita- bisnis yang digeluti Pak Diana? Kan ada keluarga, istri saya, kakaknya, adiknya itu kan udah ada bisnis dia. Waktu itu saya sempat bikin dulu majalah Sufi sama Lukman, Jalan, Oke. majalah Sufi. Saya ditarik, waktu itu saya galau. Saya datang ke Trans
TV. Hmm. Waktu itu ada teman saya bekas Jawa Pos ke BBC namanya Riza Primadi. Tahu saya. Dia jadi direktur di Iya, situ. Iya, ganteng banget. Nah, saya datang ke situ. Oh, apa mah? Nganggur aku rek, bilang gitu. Lu kerja gini, Bi. Terus nyang-nyangan, tawar-tawaran gaji. Tahun 2001 itu saya bilang, aku kalau 15 juta mau tahun 2001. Kalau enggak, aku enggak usah kerja. Gitu. Mungkin marah dia. Tahun 2001. 2001 loh, 15 juta, gede Terus banget. akhirnya jatuhlah keputusan harus ikut bantu perusahaan keluarga. Nah, perusahaan itu udah untung, ada kargo, ada kontraktor yang bangun itu matahari, termasuk matahari Jogja yang di Malioboro itu. Waktu gempa itu sehari sebelumnya kami serah terima pekerjaan tuh. Besoknya gempa hancur lagi. Itu kami kontraktornya tuh. Kalau hancur lagi kayak gitu itu tanggung jawab kontraktornya Kan apa sudah ada serah terima. Oh, berarti enak dong bangun lagi? Enggak, pokoknya bukan kewajiban kami lagi. Gitu. Terus masalahnya begitu saya urus perusahaan itu yang tadinya untung langsung bangkrut. Hancur gak kita? Rusak nama saya di keluarga itu. Apalagi ini keluarga istri atau keluarga istri itu. Nah, makin hancur. Hancur dah. Sudah hilang gagahnya kita. Masa iya seburuk ini? Pelan-pelan bangkit gitu. Akhirnya perusahaan ini bisa tumbuh lagi. Ya, tumbuh sampai sekarang masih hidup. Pabrik pupuknya masih. Ya walaupun nggak besar, nggak mati nggak. Buat orang-orang makan. Gitu. Nah, Pak Di itu mengetahui banyak hal soal pertanian itu sebetulnya lewat bisnis pupuk ini. Gini, pertanian ini waktu saya dagang pupuk itu, simbolan pasarnya besar. Masalahnya pasarnya ini petani ini pendidikannya rendah, daya beli rendah. Jadi butuh effort yang besar untuk edukasi tentang teknologi baru. Saya keliling kemana-mana. Sampai suatu hari itu saya sampai ke Blitang namanya. Blitang itu di Sumatera Selatan. Di Ogan Komering sana. Oh, saya pernah ke sana. Itu daerah transmigran, itu pertaniannya hebat. Saya malam sosialisasi begitu, habis kita banyak cerita tentang kehebatan produk ini. Ada bapak-bapak tua itu nggak pakai baju tuh denger itu ngajak salaman gitu. Seneng kan saya, oh ini beli gitu. Kan saya begitu. Ternyata dia ngomong ini, tanganmu halus begini ngomong pertanian ngerti apa? Katanya begitu. Banyak dalam hal jualan ini yang saya belajar dari kesalahan kelakuan. Suatu hari ada teman dekat saya yang mendekat lah politisi dari P3 waktu itu. Entah bagaimana ceritanya pemerintahan berganti dia jadi menteri. Pengen sebentar dong, ini pemerintahannya siapa ini? Waktu itu zaman pemerintahannya transisi dari Bu Mega ke Pak SBY. Pak SBY. Ya, dia jadi menteri zaman Bu Mega. Gus Dur jatuh. Ya, gitu. Nah, kita tentu punya teman menteri, pengen lah apa yang bisa kita ambil manfaat begini ya enggak. Seneng karo wong jujur. Ya, datanglah kami ini saya paparan lengkap dia eselon satunya dirjen. Ada waktu itu senior kita dosen di UGM nih profesor yang sempat di Bappenas juga ini siapa nih? Perempuan ya? Laki-laki. Bukan Prof. Anggito. Bukan. Muridnya Pak Mubiarto. Gunawan Sumo. Nah waktu itu dia dirjen di situ. Dia walaupun profesor karena eselon 1 kan tetap staf. Nah menteri kan pemimpin. Nah kita ini temannya pemimpin. Jadi beda. Walaupun dia dirjen tapi kan staf statusnya. Bawahannya. Ini temannya. Ini temannya menteri ya enggak gitu. Saya paparan produk hampir 1 jam.
semua nyatet gitu. Sambil ngomong bayangan, wah gede nih omset, gede. Setelah itu udah, ayo makan, udah disiapin makan di situ. Pas saya di sini, menteri depan saya, yang lain tuh eselon 1 gitu. Baru mau nyendok, si menteri ini ngomong begini, namanya Bang Bahtiar Hamzah. Oh, alah. Mal katanya, iya Bang, kalaulah produk kau ini hebat, kenapa kau tak kaya-kaya? Ini kan teman dekat, omongannya masuk akal tapi kan nyakitin hati nih. Di depan stafnya. Di depan stafnya. Kalaulah produk kau ini hebat, kenapa kau tak kaya-kaya? Antara malu, marah, kecewa, saya nggak jadi makan. Saya langsung pamit. Oh. Saya masih muda kan. Iya. Ada Masih temperamental. Ada harga diri lah. Kalaupun nggak mau beli, jangan begitulah. Aku ini kawanmu. Pikiran saya waktu itu. Tapi setelah saya renung-renungkan, ini yang membuat saya berubah. Jadi Berubah menjadi kaya. saya belajar omongan orang ini benar. Pasti saya ada yang salah gitu. Walaupun penuh ya bitterhamen, bibir tersenyum, hati menangis ini ya gara-gara ini. Bitterhamen. Ternyata suatu ketika saya ketemulah buku, saya baca-baca. Selling is not telling. Selling is listening and asking. Oh ini yang kesalahan saya. Jadi kalau ada sales yang banyak kali ngomong, omsetnya kecil. Sudah. Ini para sales ya. Iya. Sales yang baik itu biasanya tuh pendengar. Pemimpin-pemimpin dunia ini sales yang hebat. Yang dijual gagasan yang barang nggak kelihatan. Abstrak. Ya. Dan mereka tidak banyak ngomong. Hampir semua presiden di dunia ini pendengar yang baik. Kalau ada stafnya datang, dengerin, bicara. Pak SBY itu termasuk yang sangat baik mendengar. Jangan hanya Pak SBY dong, Pak Harto juga. Pak Harto juga. Pak Jokowi juga. Aku nggak kenal Pak Jokowi. saya pernah dukung. Pernah jadi pendukung keras. Ya. 2014. Ya. Pendengar yang baik para pemimpin ini. Terus sales. Karena kalau sales ini banyak kali omongnya, orang muak. Tapi bukannya sales itu urusannya nanti sama closing, Pak Dik. Dua hal yang berbeda antara orang sales dengan orang marketing. Marketing ini kan tugasnya woro-woro. Ya, betul. Menciptakan need-nya. Eksekusi menjadi duit itu sebuah ilmu yang berbeda. Beda. Dan itu di tangan para sales. Ya. Para sales. Ya. Setuju. Beda. No. Terus akhirnya bisnisnya jadi apa setelah membaca buku itu? Mulai Jadi jalan. Terus sampai kami bisa dapat kontrak dari perusahaan di Tiongkok sana. Oke. Bisa sehat, utang-utang kebayar, gitu kayak gitu-gitulah. Ya, tapi ini bener nggak sih Pak Ade selalu nge-tweet belum keren kalau belum ada tagihan dari bank gitu, Oh, iya. cicilan ke bank. Itu gimmick atau Begini, orang kaya yang pura-pura Kak, miskin atau kalau gimana? kita bukan anak presiden misalnya, atau bukan anak raja, Ya, mustahil lah kita membesarkan bisnis tanpa utang. ya, itu catat lagi teman-teman. Investor yang baik, yang paling baik itu menurut saya ya bank. Fair. Ya, bukan orang lain. Walaupun nggak fair juga, kan dia minjemin kita payung itu pada saat kering, cuaca bagus. Ya. Begitu gerimis direbut payungnya. Begitu mulai kelihatan agak batuk-batuk dikit tuh tiap hari nagih tuh. Kapan bayar? Itu bank. Nah, tapi begitu kita lancar mereka tawarin terus. Kalau musimnya cuaca bagus, pakai payungku. Itu bank. Gitu. Tapi berarti benar ya Pak De tetap pakai mekanisme peminjaman di bank. Iyalah. Dan nggak apa-apa Pak De, pengusaha pinjam di bank itu. Kalau utang itu untuk menggerakkan organisasi bisnis kan. Ya untuk nggak produktivitas masalah. ya. Iya.
Kalau untuk konsumtif ya sebaiknya janganlah. Saya terakhir punya kartu kredit itu saya tahun 2001. Habis itu guntingin semua. Iya, nggak punya saya. Jadi ya perusahaan yang berutang, yang bayar ya omsetnya. Iya. Ya, kemarin COVID tuh ada juga batuk-batuk dikit, akhirnya bisa nggak bayar bunganya aja? Iya, Bisa. iya. Itu dibantu sama pemerintah, kebijakan pemerintah juga kan. Oke Pak Andi, nah saya mau masuk ke yang lebih inti nih sekarang. Selama Pak D berurusan dengan banyak petani, pergi ke banyak daerah di Indonesia, berurusan dengan banyak sektor pertanian. Sebetulnya apa sih pokok masalah pertanian di Indonesia yang kayaknya kok dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai? Ya, ini petani adalah penolong negeri. Itu pendiri NU loh yang ngomong. Ya, oke. Tapi kan prakteknya tidak seindah itu. Jadi petani kayak ayam potong itu. Ada orang sunatan, kawinan dipotong. Ada neneknya meninggal buat selamatan disembelih juga. Ini maksudnya yang nyembelih siapa ini? Ya politik membuat arah pertanian kita menjadi tidak begitu jelas kemana. Ini kuncinya adalah dibenahi dari hulunya itu adalah arah politik pertanian dan pangan kita ini akan kemana. Karena kalau ini tidak jelas, petani ini hanya akan menjadi objek yang dijepit oleh rezim yang namanya inflasi. Oke. Gitu. Musuh terbesarnya petani itu inflasi. Inflasi. Karena harga produknya petani ini diatur, nih ada HPP-nya, ada pembelian pemerintah itu maksimal gini, lebih dari sini jangan. Gitu. Karena ini kan barang-barang inflator yang kebutuhannya banyak. Gitu. Kan negara itu tidak hanya memikirkan petani, tapi orang banyak kan. Betul. Nah ini harus adil dan benar itu sejak di arah politik pangannya ini. Iya. Jadi ketika orang ngomong politisi nih kebanyakan yang sering begitu, Ya. dipikir sesederhana pikiran mereka hanya persoalan pupuk misalnya, Ya. bukan itu. Pupuk itu masalah iya, tapi kalau ngomong, nah aku jadi presiden pupuk gratis, gue mesti ngapusi. Itu satu. Yang kedua mesti nggak paham hal persoalan yang dihadapi petani. Mohon maaf Cak Imin. Ini bocor. Bukan saya loh yang ngomong. Jadi seringkali kita kejebak oleh tuntutan politik elektoral Sehingga memberikan janji-janji membuat janji-janji dan pernyataan yang nggak masuk akal. Apa sih nggak masuk akalnya Pak D? Pupuk kok gratis untuk petani kok dianggap nggak masuk akal? Bayangkanlah kita ini bikin beras saja 35 juta ton. Oke. Dalam bentuk gabah kira-kira 75 juta. Iya. Ton per tahun. Iya. Oke. Untuk ngasih makan mulut Ini seluruh baru warga. Iya, baru padi loh ya, beras Iya. ya. Komponen pupuk dalam biaya produksi tanam padi itu sebenarnya kecil, hanya 11-12%. Oke. 1 hektar itu hari ini kira-kira kalau dia padi sawah, kan ada padi sawah, ada padi gogo, padi Betul. itu 13 juta lah. Untuk per hektarnya. Iya, per musim. Per musim. Itu mulai dari olah lahan, benih, pupuk, Ongkos produksinya. pestisida, ya. Ya. Pupuknya kira-kira 1,7, 1,6. Dengan perhitungan bahwa lahan ini dianggap lahannya sendiri. Ya. Ya. Nah, kalau 1,6 itu kan kira-kira 11% kan? Tapi 11% yang pupuk ini pengaruhnya besar pada hasil. Oke. Itu bukan sekedar harus ada pun harus tepat waktunya, tepat dosisnya. Gitu. Waktunya pupuk minggu ini terus baru datang kiriman pupuknya minggu depan, ya padinya tuh
tumbuhnya kecendet. Betul. Ini tidak sesederhana omongannya politisi tentang pupuk ini. Enggak, masalahnya kan kita punya banyak pabrik pupuk. Ya. Indonesia masih Kapasitas pabrik pupuk miliknya negara ini, BUMN ini lebih dari cukup untuk memasok kebutuhan tanaman pangan, horti dan kebun. Oke. Terus Bahkan apa bisa masalahnya ekspor. kalau itu digratiskan ke petani? Sering teman-teman ini nggak bisa membedakan pengertian subsidi dan bantuan. Kalau gratis itu berarti status makhluk ini bantuan. Bantuan. Kalau subsidi itu tetap membeli. Tetap membeli, tapi harganya Khusus. khusus ya. Nah, harga khusus ini diskon lah atau subsidi ini yang bayar negara. Tapi ini ada teknis mekanisme keuangan. Negara punya aturan tentang penggunaan uang. Iya. Semua harus ditalangi dulu oleh pabrik pupuk. Ini pengaruhnya pada cash flow. Yang disubsidi itu kan bahan di pabrik pupuk itu, gasnya itu. Nah, pertanyaan berikutnya, loh kan kita ini banyak sumber gas. Betul. Di Natuna, di Blok Marcella, blok mana-mana ini. Betul. Loh, gas ini, ngambil gas itu bukan perkara murah, investasi besar. Kita nggak mampu, harus investor asing. Orang mau investasi nambang gas kan butuh kepastian. Aku mau kerja ini tapi harga gasnya sekian. Kontraknya sekian puluh tahun. Gitu. Nah, pabrik-pabrik ini harus beli harga komersil. Ya. Kalau tidak salah 2001 itu blok yang di Papua itu dijual zaman Bu Mega itu $3 per MMBTU. Iya. Terus diturunkan lagi belakangan zaman siapa itu. Tapi kan industri nggak bisa beli segitu, harus harga komersil kan. Selisih harga ini yang ditanggung pemerintah. Agar pabrik pupuk Indonesia itu bisa nagih uang yang dia talangi untuk belanja itu, kan harus diaudit oleh BPK. Lama ini proses bolak-balik dokumen ini, pening mereka cash flow-nya rusak. Jadi kalau pelaksanaan subsidi 2022 misalnya, itu jadi uang masuk ke pabrik-pabrik BUMN itu bisa 2 tahun. Sama lah kayak Pertamina begitu kan lama, ini setahun. Sehingga mereka lebih suka kalau tidak subsidi. Itu persoalan pupuk. Iya. Dan persoalan tadi kita balik ngomong ke politik pangan kita yang kurang jelas. Ya. Maksudnya arah politik pangan yang lebih jelas tuh gimana sih? Gini, pangan ini memang tugas negara menjamin seluruh rakyatnya pasti dapat makan. Harus makan. Yang kedua, bahan pangan ini selain tersedia pasokannya, harganya harus di tingkat keekonomian yang wajar. Agar, karena rantainya panjang nih, hulunya agar inflasinya tuh nggak melonjak-lonjak. Ya. Nah, perlu dijaga di harga produksi petani, nelayan, dengan harga di end user ini. Di tengah ini orang juga harus hidup untung gitu loh. Iya. Semua ini baru bisa kalau datanya tunggal, akurat. Misalnya, sebenarnya kita ini surplus nggak sih beras? Bisa nggak sih swasembada? Bisa. Loh, tapi kok impor-impor? Selama ini importasi banyak komoditas itu dasarnya seringkali bukan data yang benar, tapi kebutuhan uang. Dan selalu ada korbannya. Data antara Kementan, data perdagangan yang lain itu nggak sama. Sampai sekarang itu Sampai jarang sekarang. yang sinkron. Ini kita udah maju punya Badan Pangan Nasional. Harusnya dia yang berhak mengeluarkan namanya neraca pangan. Kalau memang harus impor sesuatu, dasarnya memang
barangnya itu nggak ada, kurang. Kalau dibiarkan, ini pasokan terganggu, harga tinggi, macam-macam dampaknya. Oke. Stabilitas. Ya. Maka harus diimpor. Aturan impornya begini. Gitu. Negara lain ketat melakukan itu. Itu yang dimaksud Pak D dengan arah politik pangan yang jelas itu seperti Iya. Nanti itu kita masih belum bagus belum. dalam hal itu. Ya, kita sama-sama tahu lah. Beberapa tahun terakhir itu orang impor beras sampai berasnya busuk-busuk itu nggak bisa diapain itu apa sih? Yang menanggung rugi kan Bulog. Ya kan? Iya. Bulog yang di pasar. Bulog dari mana? Ngutang. Untuk bayar bunganya aja loh Bulog ngos-ngosan. Gitu. Iya. Terus Pak D, saya mau tanya yang sering menjadi perdebatan di dunia media sosial. Ini artinya ya perdebatan campur aduk kalau di media sosial ya. Kadang-kadang orang awam ikut nimbrung hal-hal yang mereka nggak tahu, tapi kadang-kadang juga ada orang-orang pintar yang juga saling berdebat di media sosial. Saya sih sebetulnya menikmati perdebatan-perdebatan itu asal produktif ya. Tapi salah satu hal yang saya kurang mengerti adalah misalnya nih, entah itu cabai mahal atau telur mahal gitu ya. Di satu sisi orang ngomong, biarin mahal dong, kasihan dong petaninya. Kan harganya nanti juga naik. Di sisi yang lain loh, Ya, ini karena kasihan rakyat. masing-masing melihat Gitu. dari sudutnya masing-masing. Oke, jadi yang tepat tuh kayak apa sih? Awal kekacauan di Unggas ini ya. Berarti kita ngomong telur dulu ya. Nah, Oke. telur dan daging ayam. Daging ayam, oke. Yang nggak turun-turun sampai sekarang Ya. ya. Dari sisi input itu bahan pangannya ayam ini. Oke. Komponen impornya memang tinggi. Yang kedua, komposisi pakan ayam itu kan terbesar jagung. Jagung. Dua menteri kita sebelum ini nih, yang sekarang ini bilang menjanjikan ke presiden, kita surplus bos, stop impor. Termasuk menteri yang sekarang nih. Ya. Hmm. Tapi saya tahu ada kenaikan produksi jagung besar-besaran dibandingkan periode-periode sebelumnya karena masyarakat sudah berpindah dari komposit ke hybrid. Bisa dijelasin tuh Pak D. Komposit itu gampangannya jagung lokal lah. Jagung lokal, Panen, kering bisa ditanam lagi. Oke. Nah, kalau hybrid ini kan memang dia didesain untuk itu Sekali panen. sekali tanam. Tanam, ya. Karena kalau bisa tanam lagi pabriknya yang mati. Kira-kira gitu. Oke. Nah, Nah, petani beralih tuh dari komposit ke hampir hibrid. mungkin 80% jagung yang beredar di tanam petani ini udah hibrida. Kecuali di daerah-daerah timur sana, jagung-jagung Klangenan, jagung pulut. Pulut. Ya itu. Termasuk yang sering Pak D sarapan, Iya, jagung pulut. itu sudah nggak banyak. Nah, klaimnya adalah kita surplus 7 atau 8 juta ton begitu. Karena kebutuhan industri pakan sudah terlewati. Pertanyaannya, makhluk 7-8 juta ton kelebihan ini ada di mana barangnya? Kalaulah barang itu ada, kenapa petani harus beli itu harga 5.000, kadang sampai 6.000 seperti waktu yang heboh itu? Iya. Nah, mungkin juga barangnya ada, tetapi ada problem besar kita di logistik penyimpanan, silo-silo. Ini juga masalah. Iya. Penimbun. Nah, hulunya ini kan sebenarnya data, ini kembali ke persoalan data. CPCL istilahnya, calon petani, calon lahan. Ini tumpang tindih ini. Ngomong jagung ya ini, ngomong kedelai ya ini, padi ya ini. Apa nggak ada metode dan pendekatan lain yang bisa kita dapat data yang lebih akurat? Tapi itu, sorry Pak D, saya potong. Itu memang agak berat Pak D. Saya kan ya beberapa kali ikut penelitian pertanian ya. Itu kalau udah ngurusin data itu pusing saya. Ya pusing. Satu di antar kementerian beda. Tetapi ketika kita terjun ke petani pun, itu ternyata juga memang input informasinya itu Yes. agak susah. Karena misalnya gini, saya kasih contoh. Tembakau.
luasan lahan sekian gitu dalam satu kabupaten. Berarti beli ngerokok sama ngomong tembakau. Ya, ya. Nah, sementara cabai juga sekian. Nah, yang orang nggak tahu kan gini, setelah ditanamin tembakau, mereka ini menanam apa? Ada yang menanam cabai, ada yang menanam jagung, ada yang menanam padi. Nah, ini yang saya kira membuat input informasi dari bawah itu juga kurang memadai karena petani sendiri juga bergerak dengan lebih, saya tidak bilang impulsif ya, tapi ya kadang-kadang nggak tertebak gitu. Setelah menanam ini mau menanam apa gitu. Mayoritas petani kita ini kan masih pendidikan rendah. Oke. Mereka melakukan sesuatu itu dasarnya itu ilmu titen. Betul. Kalau cuacanya begini nanti akan begini. Disuruh baca pun juga nggak mau. Memang ini ya memang tugas berat lah mengedukasi ini. Ya. Memang forum-forum edukasi ini nggak bisa diabaikan. Iya. Saya mau bilang bahwa sebetulnya memang dari bawah, seandainya itu mau dicari informasinya dengan lebih detail, itu memang kesulitan dimulai dari bawah. Harapan saya sebenarnya dengan ada Kementerian Desa, Betul. ada BUMDes, ini menjadi pintu yang masuk akal. Sangat masuk akal kalau itu. Kalau BUMDes itu optimal. Masalahnya kan ini barang lebih dipakai untuk infrastruktur gerakan politik. Kembali ke situ. Saya nggak ngomong loh. Lah, walaupun faktanya di lapangan ya kita sama-sama ya kita sama-sama tahu lah, tapi jangan didetailkan. Bocah Imin itu teman saya, bro. Tiap hari. Dan kami pernah bekerja bareng 10 tahun dan asik-asik saja kan. Iya. Ya bukan hanya itu, bahkan pendamping desa pun menjadi sangat politis ya. Padahal itu sangat strategis posisi itu di desa ya sebetulnya, terutama di desa-desa yang mohon maaf ya, yang tingkat pendidikannya agak kurang baik gitu ya. Betul. Oke, Pak D, sebetulnya dari sekian bahan pangan pokok kita, bisa nggak sih kita itu betul-betul mandiri atau berdaulat secara pangan? Yang pasti bisa beras. Beras pasti bisa. Pasti bisa. Cabai. Cabai pasti bisa. Bawang merah. Oke. Terus ikan. Nah nanti kan kita omongin belakangan. Terus ada 11 kan yang diatur dalam perpres yang ditandatangan Presiden kemarin. Oke. Salah satunya tebu, Pak Ade. Tebu itu mustahil. Kenapa mustahil? Kebutuhan kita berapa juta ton. Produksi tebu rakyat dan tebunya BUMN itu cuman berapa. Oke. Nggak bisa lah. Untuk invest bangun pabriknya juga nggak mungkin. Oke. Varietas-varietas baru yang dikembangkan oleh Badan Riset Perkebunan di Jawa Timur itu oke juga, tapi lahannya kan itu saja. Dan rendemennya makin lama makin... Rendemen ini faktornya ada varietasnya, ada mesin prosesnya. Oh. Mesin tua. Masinasinya ada masalah. Iya. Karena memodernisasi pabrik gula ini bertriliun-triliun. Oke. BUMN yang mengelola pabrik ini nggak bankable untuk ngutang. Karena ini nggak mungkin pakai uang APBN. Oke. Ini bisnis. Pertanyaan saya lebih lanjut. Apakah kalau diurus oleh negara, misalnya kayak tebu atau garam gitu, gula dan garam saja deh gitu, itu akan jauh lebih sehat? Diurus negara itu dalam hal pengaturan cadangan dan pasokannya. Kalau produksinya, prinsipnya kalau sudah bisa dikerjakan rakyat, negara jangan ikut-ikut deh, pasti nggak efisien. Nah itu dia yang mau saya tanyakan. Di Lampung kan swasta, Ya, kaya kan? kira-kira begitulah. Nah, barangnya sama, mesinnya sama. Ya. Kenapa yang pabrik yang dikelola BUMN ini
Ya begitu, Enggak, kenapa bisa begitu? perkara mental kan. Oke, perkara mental. Tapi masa sekian tahun atau sekian belas tahun nggak bisa Ya dibenahi? diwariskan begitu, yang kerja ponakannya, sepupunya, mantunya, terus bapaknya pensiun ganti saudaranya, begitu saja kan. Hmm, Dan perkebunan ini kan termasuk warisan Belanda kan. ya, Sektor pangan yang paling feodal itu di kebun. Di beberapa kebun sampai sekarang ini kalau kita naik motor gitu, lewat depan rumahnya administrator, ADM ya istilah kita. ADM itu dituntun, motornya dituntun. Dulu waktu saya kecil lebih ngeri Pak Ade. Kalau ada orang nutup pintu suaranya kenceng, nutup pintu kayak banting pintu pabrik aja, kayak ADM aja gitu. Begitulah. Ya. Ini pertanyaannya agak lebih apa ya, nyenggol-nyenggol dikit ya, nyenggol di bibir-bibir jurang sedikit. Apakah ada indikasi ini semua persoalan pangan ini makin kacau atau makin rumit ketika tangan-tangan para politikus atau dunia politik masuk ke sana? Ya. Padahal yang diharapkan penyelesaian ini kan melalui keputusan politik. Keputusan politik yang kemudian dikerjakan oleh kaum profesional. Iya. Harusnya kan begitu ya? Kan gini, terus hal yang rumit bertahun-tahun nggak bisa dibereskan oleh birokrasi, dalam 1 menit bisa diselesaikan secara politik. Oke. Sebaliknya, yang mudah pun bisa diulur-ulur waktu sampai selesai masa jabatan. Itu. Jadi politik kita high cost, semua orang udah tahu. Ya. Ketika posisi politik ini dicapai, butuhlah biaya lagi baru. Karena orang butuh kepentingan elektoral berikutnya. Politisi nggak bisa cari uang, harus ada operator yang mencari uang. Operatornya kan lebih pandai, bos, ini duit gede, gimana? Sebentar lagi ini kacau ini harga bawang. Kalau nggak segera impor, oh bahaya. Politisi itu kan cuma takut 2 hal. Kalau tidak terpilih lagi. Tidak terpilih lagi, sama sekarang takut ditangkap KPK. Nah, jadi sementara operator ini ada swasta, ada BUMN. Ya. Si BUMN ini takut hanya dengan 4 huruf. RUPS. Ya. Ya. Si politisinya ngomong sama Menteri BUMN, bos, ini kalau nggak begini kacau loh. Nanti kinerjamu loh yang ini. Kalau rakyat bergolak perkara barang ini nggak ada gitu. Barang nggak ada ini kan bisa diolah, bisa diatur. Karena lemahnya kontrol regulator. Iya, Ya. iya. Disimpan aja di gudang, dikunci, tinggal tidur 2 bulan, kacau nggak? Kacau. Itu jadi justifikasi, gue butuh persetujuan impor bos. Barulah Komisi 6 di DPR sana diolah bicara. Ini nggak benar, begini. Besok rapat di Menkoekuin, Menteri Perdagangan keluar. Impor. Untung tuh sebelum kerja udah untung tuh. Ini mekanisme rutin yang terjadi. Gitu. Dan masih terjadi. Masih terjadi. Sepanjang Badan Pangan tidak diberi otoritas yang kuat, yang penuh mengeluarkan neraca pangan, ini akan terus berulang. Posisi strategisnya kira-kira Badan Pangan ini akan mirip, Kalau di Idealnya moneter mirip ya apa? BI, mirip BI ya? Artinya negara nggak bisa pemerintah nggak bisa intervensi. Oh. Sehingga ketika Badan Pangan keluar neracanya, memang musim tahun ini El Nino, produksi komoditas tertentu kurang. Ya. Akibatnya akan begini, rekomendasinya impor. Ya. Oke. Volumenya hanya boleh sekian. Oke. Nah, kita lanjut Pak Ade. Di dunia pertanian juga ada isu soal makin menuanya para petani kita, sekaligus tidak dibarengi dengan regenerasi petani-petani muda. Pertanyaannya, saya tidak mau nyalain siapa-siapa nih, karena orang kan juga bisa berpikir, melihat berdasarkan pengalaman entah itu sosial maupun individu.
Artinya kalau orang nggak memilih menjadi petani itu juga pasti ada argumennya. Iya. Pertanyaan saya adalah, sebetulnya kalau anak-anak muda di Indonesia ini mau masuk ke dalam dunia pertanian, ada yang berhasil tentu saja ya sudah, tapi kan nggak sebanding dengan proses para petani yang makin menua. Apakah itu masih menguntungkan buat petani muda kita? Begini, bangsa ini kan lama-lama maju. Bukan lama-lama, kita udah mulai maju Ya, ya. entah karena apanya, pokoknya terpaksa maju lah. Karena terpaksa maju maka penduduk migrasinya ke kota. Karena industri berkembang, jumlah petani berkurang. Oke. Jadi migrasi ke kota ini makin melebar. Di sisi lain, kira-kira 70% petani kita ini udah usia di atas 60 tahun. Gitu. Betul. Buat anak-anak petani yang sudah lulus kuliah itu nggak menarik. Gitu. Ini tantangan, dan bukan hanya Indonesia, semua negara yang tadinya agraris menghadapi masalah itu. Oke. Bukan berarti kita harus diamin, bisa diatasi dengan modernisasi. Dulu kan kita tandur ya begitu, panen begini, sekarang kan enggak, Ya. sudah mesin. Itu udah untuk mengantisipasi problem tenaga kerja segala macam. Nah, semakin ke sini teknologi produksi kan semakin bagus. Hanya untuk mensosialisasikan teknologi ini, inilah tugas pemerintah. Pakai uang APBN. Ya. Kasih contoh, nah, kamu beli mesin yang kayak gini. Pemerintah beli dulu, diberikan ke kelompok tani atau koperasi, kamu pakai. Dari situ, begitu kelihatan bagus, ya otomatis petani beli sendiri-sendiri. Seperti planter, terus harvester, itu kan itu yang terjadi. Itu perkara teknologi. Ya. Ada nggak perkara yang lain yang bisa membuat para petani muda punya potensi untuk mereka bisa hidup dari dunia pertanian? Kalau pengaturan fair trade pangan ini sudah terbentuk, rasanya akan makin banyak anak muda yang masuk ke pangan. Karena putaran uang pangan ini besar sekali. Betul, setuju saya. Gitu. Kita ke pasar nggak usah jauh-jauh lah. Kita kalau ke pasar aja udah lihat tuh orang. Ya orang segini banyaknya nggak mungkin lah ikutan Pak LBP nambang nikel, bisnis nikel, nggak mungkin lah. Atau masuk batu bara atau migas gitu. Itu kan jatahnya orang-orang kuat, investor besar. Gitu. Yang paling bisa diikuti rakyat kan pangan. Banyak banget. Tapi kalau kita tidak dampingi, kita tidak bantu modernisasi, pangan ini juga akan diambil asing. Caranya apa? Misalnya, ya sudah kan, Ya. di ayam misalnya. Ayam potong. Ya, ini kan sudah integrasi kartelnya sudah rumit buat pemerintah mengatur. Sebagai regulator udah kalah. Pakannya dari sana. Bibitnya dari sana itu maksudnya. Semuanya. Kita cuma tinggal punya kandang dan seluruh kerja. resikonya. Ya. Kamu boleh untung tapi aku yang ngatur. Ya tipis-tipis saja buat makan. Walaupun, nah ini menarik nih, walaupun kandangnya ada di Indonesia, tapi ternyata keuntungan Duitnya di paling... sono. Itu teman-teman, satu contoh. Itu politik pangan Itu politik pangan. yang bisa menyelesaikan. Nggak bisa pakai pidato. Aku jadi presiden tak ngenek nih, bohong. Berarti hal persoalannya tidak paham. Terus Iya. ada orang bunuh diri perkara harga telur jatuh kemarin terus heboh. Ini teluk neng istana, kayak urusan. Bukan itu penyelesaiannya. Jadi mestinya sekarang ini kita harus dukung Badan Pangan Nasional ini menjadi satu Menjadi badan yang kuat gitu Ya. ya.
dan tidak terlalu banyak dicampuri urusan-urusan politik. Ya dia punya undang-undang sendiri loh. Dulu zaman 12 tahun lalu kita merancang undang-undang untuk lahirnya Badan Pangan itu. Pertengkarannya juga keras karena tujuannya mulia. Oke. Tapi begitu undang-undang jadi, untuk menjalani ini harus ada PP kan, peraturan pemerintah. Ya. PP dibuat ini akan ada korban. Siap biasa menikmati dari atur mengatur kuota ini menjadi enggak nyaman. Ya. Maka mundur setelah 12 tahun, baru awal tahun kemarin lah keluar PP dan Kepala Badan Pangan terbentuk, dilantik. Tapi belum pernah dengar bunyi sih, nggak banyak. Belum ya? Belum, masih belajar. Semoga masih belajar. Oke Pak Ade, ini di babak akhir kita. Karena waktu sudah 1 jam. Ini ngobrol sama Pak Ade ini asik. Semalam saya ngobrol sama Pak Ade itu sampai 4 jam. Gitu ya. Pak Ade sekarang sudah agak lama juga menekuni dunia perikanan di Indonesia. Saya mau tanya dari hal yang mendasar. Apa sih persoalan perikanan di Indonesia? Perikanan ada 2. Perikanan laut ini ya? Budidaya dan tangkap. Tangkap nih yang saya maksud. Karena Pak Ade ditangkap ya? Di budidaya ada juga. Waduh, budidaya ini rumit banget. Sama seperti di pertanian lah. Lele, nila ini rumit nih ya? Pasti kalah. Karena inputnya dikendalikan orang. Marketnya dikendalikan orang lain lagi. Jadi di tengah ini kejepit. Marginnya kecil banget. Kecil. Kita hanya buat hiburan. Udang misalnya. Minggu-minggu ini kan harga turun. Karena India panen raya. Termasuk Hanami juga ya? Iya. Nah ini rugi sih enggak, tapi ya hampir-hampir rugi gitu. Itu kalau tenaga kerja orang mikirnya dihitung mungkin udah impas kali ya? Jadi ngitungnya harus muter siklus. Nah ditangkap, yang berpeluang kita menjadi pemain besar di dunia itu ditangkap. Ya. Kita itu hanya asik di meja seminar bahwa kita ini kaya, laut kita kaya, 2/3 wilayah kita laut. Tapi ya cuma didiskusikan toh, enggak dijadikan uang. Negara enggak dapat manfaat. Kesalahan besarnya adalah negara mendapat uang dari laut ini bukan dari pajak, bukan dari PNBP, tapi dari izin. Nah, primitif banget. Kalau perlu izinnya gratis. Masa sampai sekarang, Pak Ade? Yang kenapa orang-orang kemarin demo itu kan itu. Teman-teman Rembang, teman-teman itu. Kan saya. Negara ini kan butuh uang banyak. Sumbernya apa? Pajak. Siapa yang mencarikan uang? Kan salesnya itu pengusaha-pengusaha ini kan. Betul. Kasih ruang agar mereka bisa dapat uang banyak. Supaya pajaknya masuk gede, banyak. Gitu. Jangan izinnya yang dipalakin. Yang kedua, kasih kenyamanan dia kerja. Tuh. Di laut ini premannya lebih banyak dari di darat. Dan semua punya undang-undang. Pola air, Angkatan Laut, Bakamla, PSDKP-nya, Kakap. Semua punya undang-undang nih. Di darat ini kan cuma Polantas sama itu aja. Lewat itu. Di laut ini ngeri. Lebih dari 5 ya Pak Ade. Dan kalau ini ditangkap, udah kamu minggir. Kan nggak bisa kerja. Betul, nggak produktif. Minyak jalan terus. Dia tanya, salahku apa Pak? Ya salahnya kamu ketemu aku. Kadang-kadang nggak ada salahnya juga. Tapi meminggirkan itu udah berapa duit itu? Itu yang terjadi. Nah, pasti akan bisa lebih baik lah. Kalau itu diatur. Ya, ada sebenarnya keinginan pemerintah untuk itu ada. Tapi nggak mudah memang. Ketika regulasinya dibikin itu pertentangannya dari sana sini. Terus ada lawannya tuh di kiri. Orang-orang yang pecinta lingkungan ini nanti rusak lautnya. Masalahnya sekian juta orang harus makan ini. Betul. Kan tetap bisa.
kekayaan ini diambil, negara dapat manfaat, rakyat dapat pasokan makan murah, Iya. lingkungan terjaga. Kan sebetulnya di tempat-tempat tertentu itu yang bagus ya, sudah ada zona-zonanya kan. Ada zona yang nggak boleh ditangkap sama sekali. Ada zona yang hanya boleh ditangkap tapi lewat alat-alat tertentu saja gitu kan. Iya. Sebetulnya Nelayan bisa juga diatur. bisa tuh. diatur kok. Bisa. Yang nakal ada juga banyak. Tapi kan kalau tertib bareng kan juga bisa. Pertanyaan selanjutnya Pak Ade. Kalau itu ditata dengan baik, apakah potensi laut kita, ikan tangkap tentu saja, itu bisa menjadi produk unggulan dan bisa menolong? Menurut Kajistan itu apa ya? Kajian tentang ikan Kajistan ini. Kalau di tambang itu kan terkena konsultan tambang yang kayak GORC gitu. Oke. Kandungan nikelnya berapa sih? Ya. Kandungan batu. Di laut ini juga ada metodologinya, seluruh dunia pakai itu. Ya. Kira-kira berapa juta ton sih 1 tahun ikan yang bisa ditangkap di laut Indonesia? Ya, anggap aja 12 juta ton. Jangan ditangkap semua dong, biar hidup lagi nanti musim berikutnya gitu. Anggap 10 juta ton. Kalau rata-rata harga sekilonya itu 20.000 kali 10 juta itu berapa ratus triliun. Wah, Itu ikan saja. Di laut kan bukan hanya ikan. Biota laut ini. iya. Nah, tapi ini kan hanya diomongin kita kaya begini, nggak diambil-ambil. Nggak ada gunanya kan. Yang mengambil akhirnya Pak Ade dan kawan-kawan. Kan kecil aja. Kecil aja. Tapi artinya sebagai seorang praktisi bisnismen di ikan tangkap itu, Pak Ade juga melihat potensi itu besar. Iya, yang masih menarik ditangkap ini karena marginnya besar, Marginnya besar. tapi resikonya besar. Tapi alat tangkap dan kapal nelayan kita kan ya itu aja. Sementara negara lain tuh udah modern banget. Teman-teman di Rembang, Juwana itu paling 1 malam sekali setting ngeling. Nangkep. Kalau gelombangnya tinggi banget nggak bisa kerja. Ya. Ada musim-musim memang nggak bisa kerja. Nah, mestinya kan musim September, Oktober, Desember ini bagus. Ya. Sekarang lagi nggak bagus. Jadi ada musim paceklik juga waktunya Pak. Modernisasi ini kunci. Tapi salah satu ikan potensi terbesar sebetulnya ada di kawasan Indonesia Timur kan Pak? Ya, Nah, itu gimana tuh? jadi gini. Ikan yang dimakan kebanyakan rakyat kita ini ikan yang paling murah. Oke. Ikan yang harga di atas 20.000 itu semua diekspor. Kita kebagian layang, kembung, ikan yang murah-murah itu terus Ya. jadi ikan pindang itulah. Ya. Gitu. Walaupun itu tingkat gizinya juga tinggi ya. Ya menjadi masalah karena dipindang dan diasinkan ini kan garam. Iya. Ini pembunuh baru gitu loh. Harus diperbaikilah di situ. Bahwa sekarang yang ikan mahal masih hampir semuanya diekspor. Ya suatu saat kalau bisa konsumsi kita naik. Kita semakin lama kan kualitas pangan kita yang harus diperbaiki. Kesadaran kelas menengah untuk mengonsumsi ikan yang lebih baik itu sebenarnya juga ada Pak Ade. Tinggi. Di Jogja. Sangat tinggi. Iya, di Jogja ini waktu saya baru datang tahun 95 nggak ada warung ikan secara spesifik ya. Iya. Sekarang kita bisa milih itu. Jadi- yang mau harganya berapapun ada tuh di Jogja. Semakin banyak orang migrasi ke kota, kualitas pangan yang dibutuhkan semakin naik. Sayurnya pun milih yang bagus. Betul. Sehingga itu peluang untuk teman-teman yang mau produksi sayur bagus juga makin terbuka gitu. Mau bisnis ikan juga ada gitu. Karena daya belinya naik kan. Oke. Oke Pak De, ini obrolan mesti saya akhiri. Tapi kurang lengkap kalau kita nggak ngomong sedikit soal politik. Ini Pak De masih sebagai jajaran pengurus DPP Partai Demokrat. Ya sementara masih dipercaya oleh ketua umum untuk memimpin itu. Dari udah 15 tahun ini kan. Survei terakhir Partai Demokrat melompat luar biasa itu settingan atau gimana tuh? Kan Kompas itu. Siapa yang bisa setting Kompas?
Kalau yang lain mungkin boleh dicurigai lah. Ya, Kira-kira gitu. tapi hampir semua survei memang terjadi kenaikan yang signifikan ya Partai Iya. Demokrat. Menurut Anda apa sebabnya? Satu, pemilih sudah berubah dari segi usia. Yang kedua, patronase itu semakin kurang menarik. Dan ketiga, faktor kondisi ekonomi. Ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, patronase itu cenderung tidak diikuti. Akhir 65, Oke. rakyat turun, anak-anak muda ini, tritura, turunkan harga. Ya. Ekonomi buruk, Bung Karno jatuh. 97, 98. Sama juga. Wah dulu Gus Dur tuh bawa bututut keliling pondok, aku ikut. Iya nggak? Ya. Ada fenomena kerudung Mbak Tutut itu. Iya. Wah orang Islam semua suka. Masalahnya ekonomi Dan hampir hancur. jadi presiden Iya. ya. Ekonomi hancur, jatuh. Doa politik segala macam. Kekuatan tentara nggak bisa dipakai. 2004, Bu Mega incumbent. Wakilnya ketua PBNU. Kalah. Kalah, ekonominya buruk. Hukum, politik bisa diatur. Di banyak negara begitu. Tapi perut rakyat ini punya agama sendiri, nggak bisa diatur. Tapi karena itu Demokrat naik. Memang surveinya bunyinya begitu. Mayoritas pemilih milenial, Gen Z ini juga paling banyak milih Demokrat. Survei yang tadi ada di Kompas tadi. Iya, ya. Kekecewaan orang terhadap kondisi ekonomi juga meningkat kan. Oke. Tandanya kepuasan kepada pemerintah turun terus sampai titik terendah. Tapi memang faktor mesin politik yang dikendalikan AHY ini memang petarung. Nah, Saya itu, baru itu ngeh. sebetulnya pertanyaan kunci terakhir saya banget. Ya. Supaya sebelum dijawab, saya mau tanya lebih spesifik. Memangnya orang kan beranggapannya, Iya. AHY ini nggak ngerti apa-apa. Kecil udah kaya, pinter sekolahnya, ya kan, karir di militer, ya, bukan karir di politik. Kemudian baru tarung politik kan belum lama ketika di Pilgub DKI, lalu kemudian jadi kalau nggak salah semacam badan pemenangan pemilu atau apa. Kemudian jadi ketum. Apakah manajemen organisasi seorang AHY cukup Ya. punya kontribusi dalam kenaikan Demokrat? Saya menganggap malah faktornya agak dominan. Anak ini pandai banget. Kemampuan mengorganisir kekuatan, mengendalikan sistem operasi pertempuran ini keren. Jadi nggak ada rapat itu yang asal ngomong itu nggak ada. Datanya dibuka, ini kondisinya, posisi kita di sini, rival kita di sini. Ini yang harus kita lakukan, ini tanggung jawabnya ini tanggung jawab ini, seminggu sekali kalian rapor. Contoh misalnya kasus Muldoko, seorang mayor katanya dilecehkan begitulah. Kami ikut itu bagaimana persiapan menghadapi itu. Memang cara operasinya keren. Sangat teknologi, AHY ini sangat teknologi. Dan bisa memimpin. Bisa memimpin. Lumayan efektif lah. Efektif. Kepemimpinannya efektif. Dan karena usia, kan hampir 70% pengurus DPP ini muda-muda seperti saya ini. Anak-anak umur 27, 30, paling tinggi 45 itu banyak. Dan bahan bakunya bagus. Sekolah bagus, pengalaman berorganisasi gitu ya. Misalnya Andi Arief lah yang orang kadang-kadang jengkel gitu. Iya. Waktu orang-orang ini masih naik bis bayar Rp100 ongkosnya itu, naik KRL. Andi Arief itu udah cover majalah Tempo, Bos. Orang pergerakan, menggerakkan jaringan itu ada. Senior saya di Smith itu, Pak De. Ah iya.
Memang anak-anak Smith ini keren. Jadi kira-kira nih bakal jadi calon wakil presiden nggak nih Mas AHY ini? Takdir harus diusahakan kan, harus dijemput. Gitu. Tapi kalimat kunci dari Mas AHY ini kan clear ya, Clear. harus menang kan, Harus ikut gerbong yang menang kira-kira gitu ya. Ya, menang. Jadi kan gini, ada kaidah usul fikihnya begini. Wes. Nah, kita belajar itu. Ya gimana? Kalau tidak bisa dapat semuanya, jangan dibuang semuanya. semua. Ya. Ideal itu pilpresnya menang, pileknya menang. Itu pasti tujuan. Menangnya Demokrat itu ya 3 besar lah ya. Iya, 3 besar. Itu sudah modal kuat untuk bisa ikut mengontrol jalannya pemerintah. Pemerintahan. Gitu. Direkeng, ya, diajak ngomong sama orang. Gitu. Kita pernah mengalami itu, DPR-nya terbesar, presidennya kita, dan terbukti hasilnya tuh presiden naik dilantik terhormat, turun gagah, meninggalkan warisan bagus gitu ya. Kalau dilihat kekurangannya yo ada aja. Nah ini tradisi kepemimpinan kayak SBY ini disebut juga. lah ini baru pertama loh kita punya presiden yang naik dengan beradab, turun dengan terhormat, ya kan? Iya ya, Presiden Jokowi juga ada kemungkinan turun dengan Ya, terhormat. tinggal 2 tahun. Ya. Kita tidak tahu akan seperti apa. Mampukah 2 tahun ini kembali recovery ekonomi tumbuh? Iya. Itu harapan kita. Oke. Kita pengen. Walaupun Presiden SBY tidak menghadapi COVID. Sorry ya, saya agak Tapi kan membela Presiden Jokowi nih. Resesi 2008 tuh parah dunia. Oh ya. Semua pemimpin punya tantangannya. Ya nggak? Ya. Yang membedakan kapasitasnya. Oke. Oke, Pak De. Wah, jangan politik terus capek aku. Ya udah, ini kita akhiri. Nanti mau kapan-kapan Mas AHY saya podcast Pak De. Katanya agak rumit kalau Mas AHY. Ya, saja nom, nggak mungkin. Hah? Sibuk aja. Sibuk aja. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Sebenarnya obrolan ini masih kurang tanek kalau istilahnya orang Jawa karena memang orang yang saya ajak ngobrol ini sangat berpengalaman di berbagai bidang, terutama bidang-bidang yang kebetulan saya suka. Pertanian dan perikanan juga ada unsur politiknya. Saya jadi terharu. Matur nuwun Pak De. Iya, sami-sami. Pak De akan meneruskan perjalanan ke Madiun untuk menengok ibundanya. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Sebelah. Katanya saya mau dikasih sesuatu. saya ada oleh-oleh. Oh ya. Ini perubahan itu dari zaman ke zaman selalu dimotori oleh anak muda. Oke. Kalau ada anak muda pro status quo ya dia akan menua lebih cepat. Nah ini kaos Cah Nom. Ya. Oke, teman-teman. Sama kaosnya. Nah, Sama-sama langsing juga. Mari kita ubah bersama-sama ke situasi yang lebih baik. Siap. Wah, kok siap mah bahaya. Matur nuwun Pak De. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Piye? Mas Akal. Masih.